Jakarta, ibu kota Indonesia. Kota yang telah melewati abad-abad perubahan dan kemajuan. Peristiwa demi peristiwa tersusun menjadi berjuta cerita. Catatan sejarah yang silih berganti, berubah dan berulang tiada henti. Orang-orang besar lahir dan pergi. Ide-ide cemerlang datang dan menghilang, meninggalkan jejak-jejak yang tenggelam dan menjulang. Di kota Jakarta, terang cahaya yang memikat berjuta manusia di masa lalu dan masa depan. Kota yang terus melaju, menembus zaman, jadi impian dan harapan, kebanggaan bangsa Indonesia. Pada satu masa yang panjang, kawasan ini pernah berganti-ganti nama seiring surut dan berjayanya para penguasa. Bermula sebagai tepian Sundapura di masa kerajaan Tarumanegara, kemudian bertumbuh sebagai Sunda Kelapa, kota bandar di masa kerajaan Pajajaran. Era berikutnya, Fathahilah datang menyerang dan menang. Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Jayakarta nan gemilang tak sanggup membendung kekuatan Belanda, penjelajah Eropa yang kemudian menguasainya. Nama Jayakarta menjelma sebagai Batavia yang kemudian jadi pusat kendali Belanda atas wilayah jajahannya di seluruh Nusantara. Batavia berkembang dan bersolek. Segala rupa infrastruktur dibangun dengan tenaga kaum budak yang didatangkan dari berbagai penjuru. Perekonomian bertambah maju, menarik minat orang-orang untuk datang, menambah keramaian dan kemajemukan Batavia. Akan tetapi, semua perubahan itu sesungguhnya harus dibayar mahal dengan penderitaan dan kesengsaraan kaum pribumi yang berabad-abad dijajah Belanda. Sampai akhirnya Jepang datang, meluluh lantakan tahta pemerintahan Hindia Belanda atas Nusantara. 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, Jepang segera membentuk pemerintahan sementara yang disebut sebagai pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jepang kemudian menghapus semua unsur yang berbau Belanda, termasuk mengubah nama Batavia menjadi Jakarta sebagai akronim dari Jayakarta. Satu catatan menyatakan, perubahan nama Batavia menjadi Jakarta ini bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timuraya pada 8 Desember 1942. Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan bagi bala tentara negeri Nippon yang mendaku diri sebagai saudara tua ini. Saudara tua yang sekedar kedok untuk mengeruk habis kekayaan alam dan rakyat Indonesia untuk kepentingan perang mereka. Sampai akhirnya Jepang kalah perang melawan sekutu dan bangsa Indonesia mengambil pilihan terbaik untuk menyatakan kemerdekaan. Jakarta, 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Setelah kemerdekaan, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara. Pemerintahan kota dijabat oleh seorang wali kota, yaitu Suwiryo.
Jadi pada tahun 45 Suwiryo itu menjadi wakil wali kota. Dia diangkat pada masa penjajahan Jepang. Wali kotanya orang Jepang, sedangkan dia menjadi wakilnya. Dan ketika proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus, Suwiryo ikut berpidato sebelum Bung Karno sebagai wakil wali kota Jakarta. Dan kemudian setelah Indonesia merdeka pada bulan September, Suwiryo diangkat menjadi wali kota Jakarta yang pertama. Kurang dari sebulan setelah merdeka, pasukan sekutu yang dipimpin Inggris mendarat di Jakarta pada 16 September 1945. Pasukan AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, atau pasukan sekutu Hindia Belanda, berada di bawah armada Komando Asia Tenggara atau Southeast Asia Command SEAC yang berpusat di Singapura. Kedatangan AFNE ke Indonesia ternyata diboncengi oleh pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA, Netherlands Indie Civil Administratie. NICA membawa seperangkat kekuatan militer dengan alibi mengamankan orang-orang Belanda yang menjadi tawanan perang Jepang. Nyatanya, tujuan mereka menyimpang jauh dari itu. Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, membawa mandat dari Kerajaan Belanda untuk mengkoloni kembali Indonesia. Penjajah lama ini kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif dan sama sekali tidak menghormati kedaulatan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintahan Soekarno mencoba terus bertahan di Jakarta, namun keamanan Republik semakin terancam. Awal tahun 1946, pemerintah Republik berada di ujung tanduk. Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian meminta Soekarno-Hatta dan seluruh petinggi Republik untuk pindah ke Yogyakarta. Januari 1946, ibu kota negara untuk sementara berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta menyediakan Gedung Agung sebagai istana kepresidenan di Yogyakarta. Namun agresi Belanda semakin menjadi-jadi. Mereka terus menyerang dan merebut wilayah-wilayah Republik. Sampai akhirnya 19 Desember 1948, Belanda menyerang dan merebut Yogyakarta. Istana kepresidenan mereka kuasai. Kemerdekaan tak pernah bisa dipadamkan. Pemerintah Republik Indonesia diselamatkan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Bukit Tinggi, Sumatera Barat menjadi ibu kota sementara sebelum kemudian PDRI mengembara dari kampung ke kampung di belantara Sumatera. Belanda bisa saja berada di atas angin, namun rakyat Indonesia tidak berhenti berjuang. Siasat perang gerilya dikobarkan oleh tentara dan rakyat.
Demikian juga dengan misi diplomasi di kancah internasional. Perang dan perundingan itu akhirnya berujung pada konferensi meja bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. ...27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. 28 Desember 1949, Soekarno beserta kabinet pemerintahan lainnya kembali ke Jakarta. Seluruh rakyat Jakarta menyambut gembira kedatangan para pemimpin bangsa. Soekarno kemudian mendiami Istana Gambir yang sejak hari itu diubah namanya menjadi Istana Merdeka dan menjadi pusat pemerintahan Indonesia sampai saat ini. Jakarta memulai kembali eksistensinya sebagai ibu kota negara. Era 1950-an adalah masa pancaroba. Tidak banyak perubahan dan pembangunan yang bisa dilaksanakan bahkan di ibu kota Jakarta. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia bukanlah barang gratisan. Konferensi meja bundar membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Negeri ini harus menanggung hutang miliaran dolar Amerika Serikat kepada kerajaan Belanda atas peperangan yang terjadi selama masa revolusi. Indonesia menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun. Selain itu, 26.000 mantan tentara Knil juga harus ditampung oleh Indonesia. Bukan hanya itu, Belanda juga masih mencoba menguasai sektor ekonomi di Indonesia. Belanda menuntut Indonesia mengizinkan perusahaan-perusahaan besarnya yang telah beroperasi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Dengan konsekuensi, keuntungannya dikirim langsung untuk kesejahteraan bangsa Belanda. Demikian pula dengan konstelasi politik dan pemerintahan. Indonesia di tahun 1950-an adalah gelanggang pertarungan ideologi dan partai yang sedemikian sengit. Sistem demokrasi liberal membuat pemerintahan terus dirongrong dengan perebutan kekuasaan. Tercatat, selama 10 tahun ini, terjadi 7 kali pergantian kabinet pemerintahan. Demikian juga dengan persaingan di antara kelompok kiri dan komunis yang saling serang tiada habis dengan kubu Islam dan militer. Permusuhan sengit itu masih bertambah dengan berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang akhirnya menyulut pemberontakan. Pemberontakan itu bahkan telah dimulai sejak tahun 1948. Mulai dari pemberontakan PKI Madiun, DITII tahun 1949, peristiwa APRA di Bandung 1950, peristiwa RMS di Maluku, sampai pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi dan Sumatera. Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi sorotan utama, epicentrum dari segala kekacauan yang berkepanjangan. Presiden Soekarno kemudian mengambil putusan drastis. Ia menjalankan politik dengan sistem demokrasi terpimpin lewat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Di bawah kepemimpinan tunggal Soekarno, status Jakarta mengalami perubahan. 15 Januari 1960, Kota Praja Jakarta berubah menjadi daerah tingkat 1 dengan transisi kepala daerah dari seorang wali kota menjadi seorang gubernur. Presiden Soekarno kemudian menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Brigjen Sumarno dan Heng Ngantung. Mostly Presiden.
Dan kayaknya juga Bung Karno itu bisa membaca orang ini lebih cenderung pada kontrak sosial daripada kontrak politik. Nah, yang ini sekarang hilang. Saya pikir sama saja bahwa gubernur merupakan skrup daripada kekuasaan, merupakan skrup daripada presiden. Jadi kalau presiden mau nggak mau akan jadi. Seperti penunjukan Heng Antung misalnya. Itu luar biasa. Bung Karno tertarik pada Heng karena Bung Karno ingin mempersolek Jakarta. Kemegahan Jakarta adalah kemegahan Indonesia. Presiden Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota sebagai perwujudan harga diri bangsa. Pembangunan infrastruktur Jakarta digerakkan besar-besaran. Sampai kemudian Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Dari sekian banyak rancangan yang masuk, karya Frederick Silabanlah yang diterima. Namun, konstruksi monumen Frederick Silaban sangat besar, sementara kondisi keuangan negara kurang mendukung saat itu. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono melanjutkan rancangan Silaban. Sudarsono akhirnya memasukkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1961, tahap pertama pembangunan Monumen Nasional dilakukan sebanyak 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan dan rampung pada tahun 1962. Proses pembangunan Monumen Nasional masih akan memakan waktu yang panjang untuk selesai. Pada saat yang bersamaan, Soekarno juga menggagas mercusuar lainnya. Pada tahun 1958 di Jepang, Soekarno mengambil kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta. Dan Asian Games itu digunakan oleh Bung Karno untuk mengubah ibu kota kolonial Batavia menjadi ibu kota nasional Jakarta. Jadi poros-poros kota yang awalnya ada di Gambir ditambah atau diperbarui dengan poros baru. Nah, ini ditandai misalnya dengan Jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi itu yang menarik adalah konsep dalam arsitektur ruang gerbang di dalam kota. Kita mau ke selatan, kita mau ke barat, kita mau ke timur, kita mau ke pusat. Itu dihubungkan oleh hub yang cerdas sekali yang namanya Jembatan Semanggi. Terus jalan-jalan diperlebar, terus ada kota-kota baru dikembangkan seperti Kebayoran, dan jangan lupa banyak sekali infrastruktur cerminan kota modern, bahkan mall yang dikasih nama Sarinah begitu, kemudian hotel internasional, hotel Indonesia, dan banyak infrastruktur lain yang dibangun pada saat itu, bahkan seni di ruang publik dalam bentuk monumen-monumen dan patung-patung di ruang kota itu diperkenalkan oleh Bung Karno. Soekarno menjadikan Asian Games 1962 sebagai momentum pembangunan Jakarta secara besar-besaran. Istana Olahraga atau Istora Senayan mewujud sebagai kompleks olahraga terbesar dan termegah di Asia. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya, mulai dari Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Sarinah, dan ikon-ikon yang jadi mercusuar lainnya. Kesemuanya menjadi poros baru kota Jakarta yang secara dramatis mengubah konsep tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Terima kasih kepada semua pekerja daripada Soviet Uni yang membantu
penyelenggaraan daripada stadion ini. Dan saya mengucapkan penghargaan kepada semua tenaga Indonesia yang siang, malam, pagi, surup, maghrib, isya, zuhur, seterusnya tidak berhenti-berhenti bekerja agar supaya stadion utama ini bisa dibuka secara resmi pada tanggal 21 Juli 1962, yaitu hari ini. Gelora pembangunan Jakarta sebagai mercusuar Indonesia di kancah dunia tidak berjalan mulus, sebagaimana cita-cita Soekarno. Pertarungan ideologi kapitalis dan komunis di awal Perang Dingin menyapu pemerintahan Orde Lama. Gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI meruntuhkan pemerintahan Soekarno. Orde Lama larut ditelan massa, berganti dengan pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Jakarta menjadi epicentrum babak baru Indonesia. Dan Ali Sadikin, gubernur Jakarta kala itu, berdiri tegak di tengah badai perubahan itu. Dilantik sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966, Aldi Sadikin meneladani keberanian Bung Karno sekaligus mengikuti irama pemerintahan Soeharto. Untuk menjadikan kota ini pada suatu ketika nanti benar-benar suatu kota yang jaya dalam nama Jakarta. Di awal pemerintahan, Ali Sadikin dihadapkan pada keadaan yang cukup sulit. Akhir era Orde Lama ditandai dengan inflasi sebesar 600%. Demikian juga dengan kecilnya anggaran DKI Jakarta yang hanya sebesar 66 juta rupiah. Sementara jumlah penduduk mencapai 3.060.000 jiwa. Memang semrawut Jakarta, dari situlah dia menertibkan perlahan-perlahan infrastruktur jalan. Tetapi kan anggaran nggak ada, maka dia lakukan gerakan-gerakan pencarian dana yang memang menimbulkan kontroversi. Waktu masuk jadi gubernur kan APBD hanya 66 juta. Bang Ali pikir mau bikin apa? Mau bangun Jakarta 66 juta. Akhirnya dicari jalan. Lokalisasi judi, dan kebetulan itu peraturan zaman Hindia Belanda itu masih berlaku, belum dicabut. Bang Ali ajukan ke DPRD, disetujui. Itulah semua dana yang dia Bang Ali gunakan untuk membangun Jakarta. Sehingga Bang Ali bilang, yang tidak setuju jangan jalan yang saya bangun dengan judi, harus pakai helikopter mengunjungi keluarganya. Menghadapi situasi sulit ini, Bang Ali, demikian nama populer Ali Sadikin di tengah masyarakat, bertindak berani. Kontroversi pertama adalah melegalkan dan melokalisasi judi dan kasino sebagai sumber pemasukan untuk pembangunan Jakarta. Pada saat Ali Sadikin mula menjabat, dia merasa kesulitan dengan dana yang terbatas yang hanya bisa digunakan untuk keperluan rutin gitu. Untuk pembangunan itu tidak ada anggaran. Dia kemudian melakukan sayembara dalam rangka ulang tahun Jakarta. Salah satu ide bahwa pendapatan daerah khusus ibu kota ini bisa diperoleh melalui pajak perjudian gitu. Nah, setelah dikaji bahwa pendapatan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi masuk ke dalam kas negara, ke dalam kas DKI, maka kemudian itu dilakukan dengan pembatasan bahwa perjudian itu hanya boleh untuk kalangan yang bukan beragama Islam dan pada tempat yang terbatas di daerah pecinan di kota gitu. Memang pajak judi, tapi untuk membangun sekolah-sekolah dasar, untuk membangun puskesmas di kampung-kampung. Dalam lingkup nasional itu puskesmas belum lengkap, Jakarta sudah membangun puskesmas lengkap dengan pos kesehatan. Sosialnya dulu disentuh. Seiring perjalanan waktu, masa awal Orde Baru menjadi langkah berikutnya perubahan kota Jakarta. Perekonomian Indonesia di awal tahun 70-an yang mulai membaik
berimbas langsung pada kota Jakarta. Pemerintahan Soeharto dengan teknokrat-teknokrat ekonomi barat mampu mengendalikan inflasi yang cukup tinggi di akhir tahun 60-an. Demikian juga dengan situasi politik yang surut seiring banjir darah dalam peralihan kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Atas nama pembangunan, segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara difokuskan pada sektor-sektor ekonomi produktif. Pemerintah Soeharto kemudian mendorong investasi asing. Kebijakan ini bebarengan dengan melonjaknya harga komoditas ekspor Indonesia di pasar dunia, terutama kayu dan mineral. Investasi besar-besaran mengguyur industri dan eksploitasi bahan mentah. Oil boom atau melonjaknya harga minyak di pasaran dunia pada tahun 1973 menjadi durian runtuh pemerintahan Soeharto. Ketika itu, harga minyak melesat hingga 10 kali lipat. Perekonomian Indonesia pun melaju sangat kencang. Sebagaimana yang kemudian kembali terulang pada tahun 1977 yang menjadi era kedua bonanza minyak di pasaran dunia. Jakarta lagi-lagi menjadi sentral dari segala kemajuan ekonomi itu. Komoditi ekspor Indonesia memang dihasilkan dari luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, sampai kawasan timur Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar operasional keuangan dari perusahaan-perusahaan besar nasional dan multinasional ada di Jakarta. Demikian juga dengan pajak dan pendapatan negara yang hampir seluruhnya beredar dan berputar di pusat pemerintahan. Akumulasi dari keriuhan bisnis dan pemerintahan itu adalah meroketnya pembangunan sektor konstruksi di Jakarta. Gedung-gedung baru dibangun di berbagai penjuru wilayah yang memberi dampak besar bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Tidak bisa dipungkiri, Ali Sadikin adalah persembahan terakhir Soekarno untuk kemajuan Jakarta. Kemampuan Bang Ali menata Jakarta dan menyelaraskannya dengan pembangunan berjangka yang digalakan Orde Baru kala itu membuat Jakarta bersolek. Dari segi kebudayaan, yang pertama untuk penduduk asli Jakarta ada cagar budaya condet. Kemudian dia pindahkan kebun binatang dari Cikini ke Ragunan. Nah itu juga bukan saja penduduk Jakarta, orang-orang daerah cukup mendapatkan hiburan ya dengan adanya Ragunan. Kemudian pusat kesenian Jakarta di bekas kebun binatang itu didirikan. Lalu dia membangun Taman Impian Jaya Ancol, itu dari segi hiburan. Lalu dia teruskan tradisi Pasar Gambir di Jakarta, yaitu dengan PRJ atau Jakarta Fair awal bermula. Kemudian dia membangun stadion olahraga, dia perbaiki beberapa tempat-tempat lapangan-lapangan olahraga, dan memang ada 22 lapangan sepak bola yang dilindungin itu waktu. Saya nggak tahu sekarang ini tinggal berapa. Paling tidak sampai dengan tahun 82 itu ada 22 lapangan bola di Jakarta yang dilindungi. Nah itu kemudian juga dia dari segi yang lain, yaitu dia membangun apa yang dinamakan kampung verbatering, perbaikan kampung, penertiban kampung. Bang Ali itu yang merapihkan komunikasi antara pusat kota dengan daerah Kebayoran Baru. Ali Sadikin dan pemerintah pusat berlomba-lomba menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Berbagai sarana dan prasarana pendukung dibangun. Demikian juga dengan melimpahnya tenaga kerja murah yang puluhan tahun jadi andalan pemerintah menarik investor asing masuk ke Indonesia.
Selama periode tahun 1967 hingga 1971 saja, Jakarta mendapatkan 63% proyek investasi asing berupa perusahaan manufaktur. Jumlah ini merupakan setengah dari investasi sejenis di seluruh Indonesia. Rupa-rupa pajak terkait dengan investasi itu membuat pendapatan pemerintah daerah DKI Jakarta membumbung tinggi. Sebagai perbandingan, anggaran Jakarta pada tahun 1966 hanya sejumlah 1,2 miliar rupiah. Sementara di tahun 1977, anggaran itu melejit jadi 89,5 miliar rupiah. Bang Ali nyatanya tidak melupakan mimpi-mimpi besar Bung Karno untuk Jakarta dan Indonesia. Anggaran pembangunan daerah yang sedemikian besar itu sebagian digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek kesayangan Soekarno. Presiden Soekarno itu dia seorang arsitek, dia juga seorang seniman. Maka dia mempunyai impian-impian ibu kota negara itu seperti apa. Lantas dibentuk di kabinet itu sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Leimena untuk mencari orang yang tepat menjadi gubernur DKI. Dr. Leimena menemukan impian Bung Karno itu dapat diwujudkan pada Ali Sadikin yang itu waktu dia Menko Perhubungan Laut ya. Nah, dia bersedia menjadi gubernur. Dia adalah seorang tokoh yang dianggap mampu mewujudkan impian Presiden Soekarno tentang ibu kota negara. Pak Karno seorang idealis ya. Bagaimana idealisasi Pak Karno tentang sebuah ibu kota negara bisa diwujudkan. Nah, yang dicari tentu bukan seorang yang idealis lagi. Yang dicari harus seorang praktis, seorang yang mampu mengimplementasikan impian tersebut. Nah, jadi dan pada sosok Ali Sadikin, dia orangnya korek kata orang dulu kan. Dia orangnya smart, dia orangnya praktis, dia orangnya logis. Mercusuar yang dinyalakan Bung Karno diteruskan Bang Ali akhirnya diresmikan oleh Soeharto. Mulai dari Monumen Nasional atau Monas yang dibangun sejak 1961 diresmikan pada 1975. Masjid Istiqlal mulai dibangun pada 1951 diresmikan pada tahun 1978. Demikian juga dengan pusat cita-cita Soekarno untuk membangun pusat rekreasi kelas dunia sebagaimana Disneyland yang dikunjunginya semasa ke Amerika. Proyek pembangunan Ancol yang ditandatangani Presiden Soekarno akhirnya mulai terwujud pada masa Gubernur Ali Sadikin. Taman Impian Jaya Ancol diresmikan pada 1968. Di koran iklan pembukaan Taman Ancol bersanding dengan berita inflasi dan kondisi politik yang kurang baik. Akan tetapi, Taman Impian yang digagas Bung Karno itu kemudian terbukti menjadi pusat rekreasi dan hiburan untuk seluruh lapisan masyarakat sampai saat ini. Presiden Soeharto memiliki cita-cita besar berikutnya yang menjadi penanda penting masa pemerintahannya. Diwartakan, Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto mencetuskan pembuatan miniatur Indonesia. Gagasan itu muncul dari pidato Soeharto tentang keseimbangan pembangunan Indonesia, selain dari pengalamannya selama menemani sang suami melawat ke luar negeri. Proyek Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akhirnya mulai dilaksanakan pada 1972. Meski mengundang polemik dan pro kontra sejak mulai digagas, TMII berhasil diwujudkan sedemikian rupa cepat. Sehingga bisa diresmikan 3 tahun berikutnya pada 1975.
Dengan segala kontroversi, TMII tetap jadi bagian penting yang melengkapi lanskap Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Taman ini menjadi wahana rekreasi edukatif yang bisa memperkenalkan kekayaan Indonesia. Mulai dari arsitek tradisional di setiap daerah, lengkap dengan keragaman seni dan budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Jakarta jadi puncak piramida pusaran perekonomian Indonesia. Namun di Jakarta pula terdapat pusat pemerintahan negeri ini. Segala hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis tersorot ke ibu kota. Sebagaimana yang terjadi di era Orde Baru pemerintahan Soeharto. Ketika ketidakpuasan rakyat tak lagi bisa ditahan, Jakarta jadi epicentrum kegentingan. Terjadi demonstrasi besar-besaran para mahasiswa menuntut pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Unjuk rasa dihadang represi dan tangan besi. Setelah itu kerusuhan meledak. Jakarta dibakar amuk massa. Tak terhitung korban yang jatuh dan kerugian ekonomi juga harmoni sosial. Sampai akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Indonesia memasuki zaman baru, era reformasi. Sejarah seakan berulang. Ketika tuntutan reformasi terwujudkan, Indonesia kembali melangkah dan bangkit. Jakarta sekali lagi menjadi barometer kemajuan bagi seluruh negeri. Jakarta bergerak maju dengan rupa-rupa pembangunan, mulai dari gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, beserta infrastruktur pendukung lainnya. Di era reformasi ini, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Sutioso. Gubernur yang bertugas di era 5 presiden ini mengawali terobosan besar untuk menangani permasalahan-permasalahan pelik kota Jakarta. Peran penting Sutioso adalah inisiasi sistem transportasi busway dan Transjakarta sejak tahun 2004. Manajemen transportasi massal ini menjadi hal pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Terobosan baru itu adalah tahap dari proses panjang mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kemakmuran ekonomi di kota ini berbanding lurus dengan kendaraan-kendaraan pribadi, sehingga jalanan selalu dipenuhi mobil dan motor di setiap waktu di sepanjang hari. Tantangan besar yang lain untuk kemajuan Jakarta adalah banjir. Banjir menjadi persoalan paling kasat mata dan menaun, bahkan sejak kota ini bernama Batavia. Berada di kawasan aluvial belasan sungai, Jakarta dan banjir seakan tak bisa dipisahkan. Sekian pejabat dan petinggi nyatanya tak bisa mengatasi persoalan ini. Persoalan-persoalan lain tentu saja akan selalu ada di sepanjang lintasan zaman. Peristiwa demi peristiwa akan timbul dan tenggelam seiring dan sejalan dengan sekian rupa perubahan. Kesemuanya bermula pada satu harapan, mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bermartabat dan manusiawi. Kota yang beradab dalam setiap tahap kemajuan. Menjadi kebanggaan seluruh warga, kebanggaan Indonesia.